Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Universitas Siber Asia. Yang terhormat Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, SEMSAK, selaku dosen Digital Auditing 2 Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnur. Izin mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester tentang penerapan etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak. Latar belakang. Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat saat sekarang ini. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan. Etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Sebagai anggota suatu profesi, Fiskus juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Fiskus mempunyai tanggung jawab untuk kompeten menjaga integritas, kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntunan masyarakat terhadap peran Fiskus, khususnya atas penerimaan negara. Masyarakat sebagai wajib pajak membutuhkan seorang Fiskus yang profesional. Label profesional mengisyaratkan suatu kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan wajib pajak, dan keinginan yang tulus membantu permasalahan yang dihadapi wajib pajak, sehingga profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat. Rumusan masalah. Apa pengertian etika profesi? Bagaimana etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak? Bagaimana penerapan etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak? Tujuan penelitian menjelaskan definisi dari etika profesi, menunjukkan etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan penerapan pentingnya etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak. Pembahasan. Etika profesi adalah suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita berbicara dan bertindak, apakah salah satu pemahaman mengenai etika sebagai profesional. Selain itu, cara dalam mengambil keputusan juga dapat dilakukan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku untuk satu profesi saja, akan tetapi berlaku secara menyeluruh pada semua profesi pada umumnya. Di dalam sebuah profesi tertentu, bisa ditambahkan sebuah aturan mengenai etika khusus. Aturan tersebut sesuai dengan profesi pada pekerjaan itu. Sebagai orang yang profesional di dunia kerja, seseorang harus selalu mengingat etika profesi serta mengingat etika yang pantas supaya bisa menjalin hubungan yang baik dengan semua bagian di dalam organisasi. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup. Etika profesi Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, aturan dari Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut PNS menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PM3 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 22 PJ 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan etika profesi Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan kode etik di lingkungan Ditjen Pajak secara umum sudah cukup baik melalui kebijakan, komunikasi, manajemen risiko, dan evaluasi monitoring. Kode etik tidak terbatas pada tataran konseptual namun juga disosialisasikan dan diterapkan.
Fungsi pengawasan juga dijalankan untuk menjaga perilaku para pegawai agar tidak melanggar kode etik. Bagi mereka yang melanggar, proses penindakan sudah menunggu untuk membuat jera pelanggar dan menjadi proses pembelajaran yang sangat penting bagi pegawai lainnya. Penerapan kode etik merupakan salah satu pengendali internal yang diharapkan mampu menekan perilaku koruptif dan meningkatkan kinerja di tubuh Ditjen Pajak. Adapun contoh pelanggaran etika profesi pada Direktorat Jenderal Pajak yang beritanya dimuat oleh sindonews.com. Di sini dapat kita lihat Rafael Alun Trisambodo dicopot jabatannya dari Ditjen Pajak, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Jakarta Selatan. Himbauan Sri Mulyani di sini berkata bahwa saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta di tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan, etika profesi adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Ini adalah semacam kompas moral yang memandu tindakan seorang profesional, memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Etika profesi merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan DJP dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menjaga etika profesi yang tinggi, pegawai DJP dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara. Nah, sekian presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.